kasus waris ya antara Mas Hanung dengan Mas Galih ya. Jadi sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 bahwa saya dan Mbak Alvina selaku moderator itu merupakan pihak yang netral ya, membantu menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Jadi saya tidak ada intervensi sama sekali ya kepada Mas Hanung dan Mas Galih ya, tidak ada intervensi sama sekali, saya posisinya netral. Kemudian saya bacakan tertibnya sebelum kita melakukan mediasi supaya mediasinya ini berjalan dengan lancar dan diharapkan oleh kedua pihak. Tata tertibnya yang pertama yakni harus berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan oleh mediator dan tidak boleh memotong pembicaraan. Jadi nanti Mas Hanung setelah saya persilahkan untuk mengungkapkan hak-hak yang diinginkan, Mas Galih tidak boleh memotong pembicaraan Mas Hanung. Begitupun juga sebaliknya, ketika Mas Galih berbicara, Mas Hanung tidak boleh memotong pembicaraan Mas Galih. Itu tata tertib yang pertama. Kemudian tata tertib yang kedua, tidak saling menyerang secara fisik maupun kata ya. Jadi Mas Hanung dan Mas Galih ini tidak boleh menyerang karena ingin mempertahankan haknya masing-masing. Tidak boleh seperti itu karena kita konsepnya mediasi, menemukan titik tengah ya, jalan temu. Kemudian tata tertib yang ketiga, tidak merokok ya, dan tidak menggunakan handphone serta merekam. Jadi selama kita mediasi tidak ada alat elektronik atau handphone yang digunakan, entah itu digunakan untuk merekam atau mengabadikan momen ya, entah itu foto atau rekam video ya. Itu 3 tata tertib yang harus ditaati dan diimplementasikan apa dari kedua belah pihak, dan kuasa hukum sudah dapat dimengerti? Ya, bagus. Langsung saja kita mulai. Bagaimana kalau kita mendengarkan keterangan dari penggugat terlebih dahulu? Kepada Mas Hanung dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi saya di sini sebagai penggugat terhadap saudara saya. Itu saya itu ada masalah ketentuan sosial atau dalam rangka saya itu tidak terima karena setelah kematian dari ibu kami itu kami sebenarnya dahulu mempunyai bisnis properti yang mana itu semua uangnya dari saya dan itu atas nama ibu saya. Nah, kemudian di sini kasusnya tiba-tiba ketika ibu kami ini sudah meninggal dunia, nah saudara saya yang satu ini tiba-tiba menjual aset tersebut. Dari situ saya kurang terima dan dari hasil penjualannya itu saya tidak menikmati hasil tersebut. Jadi ketika saya ini dulu dari properti itu dari uang saya, kemudian ada perjanjian jikalau ibu itu sudah meninggal harta warisannya dibagi 50-50%. Nah, akan tetapi pada hasilnya setelah ibu kami ini meninggal, saya ini tidak mendapatkan harta yang 50% tadi. Jadi saya di sini tidak terima dan ingin hak saya ini kembali yang 50% tadi. Karena adik saya yang satu ini, saudara saya yang satu ini, itu tidak mau mengasihkan hasilnya tadi kepada saya. Gitu. Oke, baik. Jadi itu ya keterangan dari Mas Hanung terkait hak yang ingin dituntut. Selanjutnya saya ingin mendengar keterangan dari pihak Mas Galih selaku yang dituntut oleh Mas Hanung. Persilakan. Baik, terima kasih waktunya dari Bapak Mediator. Di sini saya itu akan menyampaikan sekaligus membela untuk diri saya sendiri, dikarenakan permasalahan yang diutarakan
tadi itu ada kurangnya. Meskipun saya sudah tahu bahwa harta itu berasal dari kakak saya atau jerih payah kakak saya, akan tetapi kakak saya itu tidak ikut membantu saat ibu saya ini sedang masa sakitnya atau kritisnya. Dia tidak ada di rumah, bahkan pada waktu pemakamannya beliau tidak hadir. Dan terlebih lagi dari mengapa saya menjual aset tersebut itu sebenarnya bukan 100% dari keinginan saya atau bukan untuk saya pribadi. Saya bahkan tidak menikmati apapun dari hasil penjualan tersebut. Nah, maka dari itu di sini saya ingin menjelaskan bahwa sebenarnya hasil penjualan itu tadi saya gunakan untuk menutupi hutang yang ada pada orang tua saya atau orang tua kami, yang mungkin itu tidak diketahui oleh saudara saya, begitu moderator. Lalu untuk hak kakak saya yang 50% tadi, bagaimana saya itu harta atas aset penjualan tadi itu sudah habis dikarenakan untuk membayar hutang orang tua tadi. Seperti itu. Terima kasih, mediator. Baik, Mbak Alvina, apa bisa disebutkan terkait penjelasan dari Mas Hanum dan Mas Khalid? Oke, baik. Jadi kronologinya itu berawal dari bisnis properti yang dulu pernah ada saat ibu kalian masih hidup ya. Bisnis properti itu diawali dengan modal murni 100% dari Mas Hanum. Ya, kemudian ibunya meninggal dan saat itu Mas Hanum nggak ada di rumah ya pas ibunya meninggal dan sakit, tidak ada. Jadi setelah ibu meninggal, aset properti itu dijual sama Mas Gali untuk menutupi hutang orang tua ibu. Dan sehingga tidak ada sisanya tidak ada. Oke. Jadi Mas Hanum belum dapat bagian 50%. Jadi begitu. Apa udah dimengerti ya satu sama lainnya kesimpulannya? Oke, bisa dilanjut. Betul berarti ya apa yang dikatakan oleh Mbak Mediator bahwa keterangannya memang benar seperti itu ya, tidak ada yang salah. Baik, saya ingin mendengar kembali keterangan dari Mas Hanum. Apakah ada pembelaan dari Mas Hanum setelah Mas Gali mengutarakan kejadian menurut Mas Gali sendiri? Jadi begini ya Pak, seperti yang telah dijelaskan oleh saudara saya itu di depan benar adanya. Jadi ketika ibu saya itu selama sakit sampai meninggal dunia, saya itu tidak berada di rumah dalam rangka mencari nafkah atau bekerja. Nah, kemudian seperti yang telah dijelaskan saudara saya tadi di depan, itu aset yang seharusnya saya miliki itu oleh saudara saya digunakan untuk menutup hutang dari ibu saya, begitu moderator. Nah, bentar Mas. Kan Bentar. bentar. Saya ingin memberikan bentar. Ini kan kakak saya, Anda kan tidak pernah di rumah. Apakah Mas ini tahu kalau ibu itu biaya berobat itu butuh berapa? Operasi ibu itu biayanya berapa? Apakah Mas pernah ingin tahu tentang hal tersebut? betul, karena saya kan tidak berada di rumah dan kamu itu tidak pernah mengasih kabar ke saya. Loh, Sebagai gimana? Mas Gali, sebentar. Biar Mas Hanum terlebih dahulu memberikan penjelasannya. Sebentar Mas Gali. Nanti ada waktunya sendiri ya. Seperti tentunya tadi tidak boleh menyangkal. Ya, baik. Silakan dilanjutkan. baik, kan tadi saudara saya itu untuk melunasi hutang-hutang dari ibu saya. Nah, saya persoalkan itu aset kami ini kan banyak Pak. Aset kami yang seharusnya kami miliki ini kan banyak. Jadi masa dia aset yang segitu besarnya
hanya untuk melunasi satu hutang. Biaya berobatnya itu loh Bang. Sebentar Mas Kali, sebentar. Kita dulu Mas Anung. Ya, mungkin dari saya cukup itu. Yang saya persoalkan kenapa uang atau aset yang banyak itu tadi cuma hanya untuk melunasi satu hutang saja itu. Baik, sekarang Mas Kali bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi menurut perspektif Mas Kali. Silakan. Baik Pak, terima kasih waktunya. Jadi begini Pak, saya ingin meluruskan ya. Ibu ini kan sakit sudah lama dan kakak saya Mas Hanung ini kan juga merantau lebih dari 10 tahun di luar kota. Ibu ini dia itu kan penyakitnya sudah termasuk kronis atau beliau ini mengidap penyakit kanker yang biaya obatnya itu tidak sedikit Pak. Jadi transferan atau kiriman dari Mas Hanung ini seberapa? Lalu biaya ibu berobat, operasi ibu itu kan juga membutuhkan biaya besar. Bagaimana ya? Jadi kalau sekedar kabar, kakak saya ini saya sudah mencoba berkali-kali untuk mengabari, tapi nomor beliau, nomor kakak saya ini selalu saja tidak aktif pada masa itu, entah dikarenakan sibuk bekerja atau apa saya tidak tahu. Mungkin bagaimana, entah itu kakak saya yang menghilang entah tidak tahu menahu atau bagaimana, atau tidak ingin peduli tentang kabar ibunya di rumah, mungkin seperti itu. Baik, jadi terkait masalah ini, kalau dari sudut pandang Mas Anung tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di rumah. Sedangkan Mas Kali mengetahui betul apa yang sebenarnya terjadi di rumah terkait keadaan ibunya. Karena memang dari mediasi kali ini masih belum menemukan titik terang. Oleh karena itu kami selaku mediator akan melakukan pertemuan antar kedua belah pihak masing-masing supaya menemukan solusi masing-masing dari permasalahan waris ini antara Mas Hanung dengan Mas Kali. Untuk Mas Hanung sendiri bisanya tanggal berapa? Hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat kebetulan tanggal 20 ya. Betul. Ya. Pagi Mas Hanung ya? Pagi. Ya. Mas Hanung sendiri atau bersama dengan kuasa hukum? Bersama dengan kuasa hukum saya. Bersama dengan kuasa hukumnya ya. Atas nama Mbak Eva ya, saudara kuasa hukum dari Mas Hanung. Untuk Mas Gali sendiri, ini bisanya hari apa? Hari Senin Pak. Hari Senin ya, tanggal 23. Ya, baik. Bersama dengan kuasa hukumnya atau sendiri Mas? Bersama kuasa hukum. Bersama kuasa hukumnya. Itu ya Mbak Aulia ya, atas nama kuasa hukum dari Mas Gali ya. Karena memang masih belum menemukan titik temu, nanti kita kami selaku mediator mencoba mencari solusi dengan cara bertemu dengan masing-masing pihak supaya menemukan titik terang. Untuk Mas Hanung bisa bertemu dengan saya hari Jumat bersama Mbak Alvina satu mediator juga. Untuk Mas Gali bisa bertemu dengan saya hari Senin tanggal 23 bersama kuasa hukumnya juga. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali sesuai kesepakatan dengan Mas Hanung. Kita bertemu hari Jumat tanggal 20 melanjutkan terkait permasalahan waris dengan adik Mas Hanung sendiri, yakni Mas Gali. Mas Hanung
diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Baik, kepada kuasa hukum Mas Hanung, saya persilakan untuk menyampaikan apa yang diinginkan oleh Mas Hanung. Silakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Jadi di sini saya akan menyampaikan apa yang diinginkan oleh klien saya, yaitu Mas Hanung. Yang pertama, dari pertemuan sebelumnya kan sudah saling menyampaikan ya apa permasalahan dari pihak penggugat dan juga tergugat. Yang pertama yaitu harta warisan ini yang dimiliki oleh keluarga ini itu sebenarnya sudah clear. Akan tetapi Mas Hanung ini mempermasalahkan karena Mas Galih atau pihak tergugat telah menjual aset yang sudah dibangun oleh Mas Hanung awalnya itu secara sepihak penjualannya. Jadi di sini Mas Hanung ingin memiliki hak tersebut dengan cara 50% atau setengah-setengah. Dan juga yang kedua di sini Mas Hanung juga ingin, karena kemarin tergugat menyampaikan bahwa hasil dari penjualan aset tersebut 100% untuk pembayaran hutang. Jadi di sini Mas Hanung merasa kurang percaya sama adiknya sendiri, merasa ragu, jadi ingin kejujuran dan transparansi dari pihak tergugat. Mungkin itu dari saya. Baik, apakah memang benar seperti itu Mas Hanung yang diinginkan? Seperti itu, seperti yang telah dijelaskan oleh kuasa hukum saya ini, Pak. Baik, Pak Mediator, apakah bisa ada kesimpulan dari pertemuan kali ini? Berarti kesimpulannya itu Mas Hanung menuntut untuk kemana sisa hasil penjualan aset tersebut, dan tidak percaya kenapa masa sih semuanya untuk membayar hutang saja. Oh ya. Dan juga ini sebagian 50% dari penjualan aset tersebut jika masih ada sisa. Oke. Baik, untuk itu sudah clear Mas Hanung ya, apa yang sudah Mas Hanung inginkan. Terima kasih. Nanti saya akan bertemu dengan Mas Galih hari Senin. Mohon ditunggu nanti hasilnya ya Mas Hanung. Bagaimana keterangan langsung dari Mas Galih melalui kuasa hukumnya Mbak Aulia pada hari Senin tanggal 23. Terima kasih kepada Mas Hanung dan Mbak kuasa hukumnya Mbak Eva sudah datang hari ini Jumat tanggal 20 dalam rangka menyampaikan keterangannya lebih lanjut yang mana kemarin memang belum menemukan mitra. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Saya hormati Mas Galih dan Mbak Aulia selaku kuasa hukum. Terima kasih sudah datang tepat waktu sesuai kesepakatan kemarin pada tanggal 23 tepatnya hari Senin. Kita akan melanjutkan pembahasan atau mencari titik temu dari permasalahan ini antara Mas Hanung dengan Mas Galih terkait dengan masalah warisan yang diceritakan oleh ibunya. Mas Galih diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Nah, oleh karena itu saya ingin mendengarkan keterangan dari kuasa hukum dari Mas Galih, Mbak Au. Persilakan. Baik, terima kasih mediator. Di sini saya akan mengatakan dari pihaknya Mas Galih ya. Di sini Mas Galih mengakui bahwa adanya sisa dari penjualan aset keluarga. Sisa tersebut 70%-nya sudah digunakan untuk berobat almarhumah rumah dan membayar hutang. Jadi sisa aset ini masih ada 30% yang dimasukkan ke tabungan Mas Galih sendiri. Kemudian di sini Mas Galih meminta bagian 30% tadi sebanyak 10%-nya untuk Mas Galih karena selama pengobatan almarhum
rumah itu memakai uang Mas Gali. Karena dari pernyataan sebelumnya itu dari pihak Mas Hanung itu memberikan transferan itu tidak seberapa. Jadi di sini Mas Gali itu meminta 20%-nya itu untuk Mas Hanung dan 10%-nya untuk Mas Gali. Udah sekian. Seperti itu. Apakah Pak Mediator bisa ditarik kesimpulan terkait keterangan yang telah disampaikan oleh kuasa hukum Mas Gali? Berarti di sini dari pihak Gali sudah menyampaikan keterangan baru ya terkait ternyata ada sisa aset 30% di tabungan. Dan di sini pihak Gali meminta untuk dibagi 10% untuk Mas Gali, 20% untuk Mas Hanung. Berarti bisa ditarik kesimpulan seperti itu. Oke, baik. Ternyata memang kita menemukan informasi baru terkait keterangan dari Mas Gali. Untuk selanjutnya kita akan bertemu kembali bersama dengan Mas Hanung untuk mencari solusi terakhir, ya, menjelaskan selama ini apa yang sudah terjadi, apa yang tidak diketahui oleh Mas Hanung dan apa yang tidak diketahui oleh Mas Gali, dan kita cari solusinya bersama-sama. Untuk Mas Gali, apakah bisa bertemu kembali pada Senin yang akan datang 1 minggu lagi? Bisa, sama dengan kuasa hukumnya ya? Bisa, alhamdulillah. Nanti Mas Hanung juga akan datang insya Allah pada Senin yang akan datang 1 minggu lagi untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik melalui mediasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Mas Gali dan kuasa hukum yang telah datang pada waktu pada hari ini Senin tanggal 23. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Cepet loh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua pihak, yang terhormat Mas Hanung selaku penggugat dalam hal ini, serta kuasa hukumnya Mbak Eva, kemudian yang terhormat juga Mas Gali selaku tergugat dalam kasus ini, serta kuasa hukumnya Mbak Aulia. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali hari Senin setelah 1 minggu yang lalu kita melakukan pertemuan secara masing-masing pihak demi menemukan solusi, menemukan jalan keluar, karena memang di awal pertemuan ketika kita menyelesaikan secara bersama-sama, kami selaku mediator melihat masih belum ada pandangan untuk mencari jalan keluar. Oleh karena itu kami selaku mediator melakukan salah satu cara atau solusi dengan cara melakukan pertemuan antar masing-masing pihak. Ini menemukan solusi, karena memang ketika secara satu pihak bertemu itu dimungkinkan adanya informasi-informasi yang baru yang bisa dilontarkan oleh masing-masing para pihak, baik penggugat maupun tergugat. Langsung saja saya serahkan kepada Mbak Mediator untuk menyampaikan informasi apa-apa yang telah didapatkan kemarin dari Mas Hanung dan Mas Gali. Persilakan. Jadi setelah dilakukannya pertemuan masing-masing seminggu yang lalu, terdapat pernyataan baru dari Mas Gali bahwa memang benar ada sisa dari penjualan aset tersebut sebanyak 30% di tabungan. Kemudian Mas Gali meminta untuk dibagi 10% untuk Mas Gali, 20% untuk Mas Hanung. Gitu. Bagaimana dengan Mas Hanung, setuju dengan pembagian itu? Saya setuju. Oh, iya.
Baik, jadi Mas Anu sudah mengetahui ya bahwa memang di awal Mas Gali mengatakan kalau harta telah habis untuk membayar utang. Nyatanya masih ada harta sisa sebanyak 30% dari hasil penjualan aset yang telah dilakukan oleh Mas Gali itu terdapat di tabungan dan tidak dikatakan oleh Mas Gali pada pertemuan pertama. Ya, jadi Mas Gali meminta 10% karena memang di saat selama Ibu Mas Hanum dan Mas Gali sakit itu terdapat sebagian uang yang dimiliki oleh Mas Gali terpakai untuk biaya pengobatan Ibu Mas Hanum dan Mas Gali. Oleh karena itu Mas Gali walaupun memang sudah menjual aset yang mana telah berkurang 70%, itu tetap minta hasil sebanyak 10% dari sisa 30% harta aset penjualan yang dimiliki dan dibangun oleh Mas Hanum. Apakah Mas Hanum memang sudah yakin memang berkenan melepaskan 10% harta sisa aset penjualan yang dilakukan oleh Mas Gali? Yakin, alhamdulillah. Mas Gali bagaimana? Apakah sudah puas dengan hasil akhir yang mana Mas Gali inginkan, minta 10% hasil penjualan aset? Baik, sudah puas. Sudah puas, alhamdulillah. Jadi kita telah menemukan titik temu ya bahwa hasil akhir dari permasalahan waris kali ini yang dialami oleh Mas Hanum dan Mas Gali, bahwa hasilnya adalah Mas Hanum mendapatkan 20% hasil sisa dari penjualan aset yang dibangun oleh Mas Hanum sendiri yang dilakukan oleh Mas Gali. Sedangkan Mas Gali mendapatkan 10% dari hasil penjualan aset yang dibangun oleh Mas Hanum. Begitu kedua belah pihak, apakah setuju? Setuju, alhamdulillah. Jadi setelah kita melalui proses yang cukup panjang, beberapa kali pertemuan, alhamdulillah kedua belah pihak sudah menemukan titik temu ya, Pak Mediator. Mas Hanum mendapatkan 20% dan Mas Gali mendapatkan 10%. Kami selaku mediator berharap bahwa masalah-masalah seperti ini harusnya dihindari lagi untuk kedepannya, karena memang kalau memang ada apa-apa selaku karena memang ini masih satu saudara ya, adik kandung dan kakak kandung. Kalau memang ada apa-apa harus dibicarakan, harus komunikasi merupakan kunci yang paling penting. Karena memang tadi saya amati bahwa perkara ini salah satu faktor yang melatar belakangi adanya tidak ada komunikasi antara Mas Hanum dan Mas Gali, sehingga adanya salah paham, ya, salah persepsi antara Mas Hanum dan Mas Gali. Oleh karena itu kedua belah pihak akhirnya menjadi saling tuduh-menuduh, apa yang tidak diketahui dan apa yang diketahui. Itu Mas Hanum dan Mas Gali bisa diterima, bisa dipahami? Bisa, alhamdulillah. Baik, itu saja yang bisa kami lakukan selaku moderator. Kami sangat merasa senang karena memang kasus ini berakhir secara damai ya, tidak ada unsur permusuhan setelah ini, baik Mas Gali dan Mas Hanum, orang tua sudah tidak ada yang lagi. Ya, didoakan orang tuanya semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tidak ada pertengkaran kembali. Itu